Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah wassalatu wassalamu ambiya musalim amak badu. Rencang-rencang PCO sedanten pripun kabare? Semogi sehat sedanten nggih. Lan seniki alhamdulillah wonten narasumber sing sampun rawuh niriki luar biasa setelah nggih peci kemudian jaket pokoknya wonten obrolan-obrolan sing bangkit di Kigenawu bareng-bareng. Tapi sedereng ngobrol-ngobrol lebih lanjut kula wenten pantun kena rencang-rencang ngriki mamuluk ning sorwit kepuh mamuluke sareng Mang Nyai rencang-rencang katuran rawuh sarang-sarang geginau ning riki mambu bumbu sampai ning dalan ngedamele sayur asem dede sembarang obrolan sing pasti damel kepiasem. Nggih, niku pantun saking kula sareng rencang-rencang lan tema sipeng niki hampir punahnya budaya Cilegon sesanjan dari masa ke masa. Mungkin wonten Kang Haji Baihaqi Sulaiman SAP sebagai anggota Dewan Komisi 4 nggih. Nggih. Pripun kabar Kang Haji? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Wonten malih niki Kang Haji. Alhamdulillah. Aktivitas pripun ning dewan segala macam lagi sibuk napa niku? Seniki masing-masing komisi sedang tugas pengawasan, Nggih. terutama tugas pengawasan terhadap pelaksanaan terhadap COVID-19. Sebagaimana kita tahu bahwa ini adalah menjadi perhatian kita bersama. Jadi DPRD salah satunya sedang fokus pada fungsi pengawasan, termasuk pengawasan dalam rangka yang pembagian sembako terhadap masyarakat. Nggih. Semoga lancar sedanten lah. Amin. Sehat sedanten anggota dewan segala macam. Amin. Rencang-rencang bejo niki sing dewan bener ya. Lamun kula mah dewan kesenian Cilegon. Lamun niki dewan perwakilan rakyat Kota Cilegon. Plus Dewan Kemakmuran Masjid. Amin. Ternyata dewan-dewan gitu luar biasa semoga pemikiran pergerakannya segala macam. Plus Dewan Kemakmuran Masjid. Nggih, Kang Haji. Niki temane hampir punahnya budaya Cilegon sesanjan dari masa ke masa nggih. Lamun diinget-inget artinya lamun setiap penganten nah pemain niki kan lagi posisinya lagi boten antuk napa sih ramean segala macam. Dan sing senggan ge wonten istilah sesanjan. Sedereng sesanjan niku kinten-kinten wong sing niku pernikahannya napa masing-masing napa barengan lan kinten-kinten mahare wonten boten gitu. Niki sesanjan ya. Sesanjan niki sebenarnya rangkaian dari kegiatan dan pernikahan adat pernikahan yang ada di Kota Cilegon. Bagi kita generasi yang sudah tua tentunya pernah juga merasakan semacam kegiatan sesanjan ini. Nah, ini memang yang hampir sudah punah lah. Jadi wong kene hampir laku kebiasaan nikah, tradisi nikah yang ada di Cilegon, terutama yang semasa generasi tua lakukan, sekarang ini sudah berbeda. Jadi baik dari pranikah, proses nikah, sampai kemudian kegiatan semacam sesanjan itu. Sesanjan itu adalah semacam kegiatan membagikan sisa pesta gitu ya. Hadiah Ya, kepada sanak famili keluarga dari pengantin tersebut dalam rangka penguatan nilai silaturahmi, sehingga orang tahulah bahwa si A itu saudaranya, si B itu adalah pamannya, si C itu adalah saudaranya, sepupunya, semua dikenalkan. Jadi pengantin membawa makanan terhadap keluarga besarnya, lalu biasanya pulangnya dikasih oleh-oleh. Oh, boten. Ana sing piring, ana sing gelas, ana sing ayam. Ya, tergantung kemampuan yang dimiliki oleh saudara yang disilaturahmi pada saat itu. Nah, itu sesanjan namanya. Sesanjan ya. Lamun sesanje? Sesanjan enangge. Enangge ya. Karena rencana sesanjan ternyata beda nggih ya. Nah, sesanjan niki kinten-kinten lamun ditingali secara adat wawa kula sedanten niku
prosesnya niku pirang waktu sih pirang minggu napa kawure saus Setelah prosesi akad nikah, setelah sehari atau 2 hari setelah itu, hmm, sehari 2 hari setelah itu baru pengantin pasangan baru hmm, mengenalkan dirinya gitu ya kepada sanak famili gitu. Sehingga dengan demikian ke depan dia punya bangunan kekeluargaan yang kuat. nggih. Di samping juga pulangnya kan ada bekal itu, piring misalnya, dia untuk membangun rumah tangga Oh, nggak perlu betul. bikin piring. Ayam, kalau di Ingu kan ayamnya nganak. Anak. Terus nganak kan kone wakai ya kan. Nggih, nggih, nggih. Terus kemudian ada juga yang bentuknya uang, Hmm. dan uang itu adalah bekal salah satunya dalam rangka membangun rumah tangga yang masih baru itu. Hmm. Nah, ini budaya yang menurut saya luar biasa ya. Penguatan nilai pentingnya sebuah bangunan keluarga diikat oleh bangunan keluarga yang ada, sehingga orang kemudian akan ada rasa malu kalau dia mau melakukan kesalahan atau kekeliruan di tengah masyarakat. Nyata-nyata bahwa di sana sini ada saudaranya, ada tetangganya, ada saudaranya yang secara garis genetik di darah dia adalah ternyata terikat. Nah, sekarang ini memang sayang sekali budaya itu sudah jarang sekali ya kita temukan, terutama ini kan menjelang Lebaran Haji ya. Wong Cilegon pun lamun nikah biasanya mau terus Lebaran Haji. Kenapa nih Kang Haji ya? Lah Apa yang kata kayaknya puasane pacaran regele. Nggih. Pas Lebaran Haji pas kan ini gini Nggih, ya. nggih, nggih. Jadi Lebaran Haji ini ternyata dijadikan apa namanya? Momentum. Untuk menikah. Mm-mm. Nah, saya harap bagi orang Cilegon yang mudah-mudahan ini kegiatan semacam ini dilakukan kembali. Nggih. Nah, kinten-kinten pernah boten Kang Haji derbe pengalaman tersendiri tentang sesajen niki? Kebetulan saya sendiri gitu ya. Saya dengan istri dulu, karena kemudian masih ada tradisi semacam itu, kita lakukan itu. Oh nggih. Jadi pulangnya ya itu tadi kepada saudara, kepada paman. Kalau jare wong kene mau mama gede, terus kemudian mamang, mami yai, bunyai, terus kemudian sepupu semua kita kunjungi, ngegawe juadah tuh. Gawe juadah, Gawe disungi. juadah disungi, lalu kemudian baliki lati ululi. Ya nani sing ayam, nani sing pecis, nani sing gelas alat rumah tangga, ane sing termos, ane sing kekenceng, lah lumayan. Itu budaya itu. Cilegon kayak begitu itu dulu. Jadi kita pernah mengalami hal itu, dan alhamdulillah kan ini adalah bekal kita membangun rumah tangga baru. Selain ada bekal kekeluargaan, lalu kemudian juga ada bekal materi. Di samping itu juga ada support dari mereka, pituah tentang membangun keluarga dari para orang tua yang secara genetik adalah saudara kita. Selain dari aspek boten unengnya rencang-rencang tentang sesajen niki, kinten-kinten faktornya apa ya Kang Haji ya? Budaya. Boten turun temurun wonten sing keluarga sing ngejalanaken wonten sing boten. Napa kedah wonten aturan sing jelas boten di sesajen niki? Pemerintah seharusnya dalam hal ini membuat sebuah regulasi, terutama adalah terkait misalnya protap ya, protap tentang pernikahan ala Cilegon, gitu ya, pernikahan menurut adat istiadat Cilegon. Kalau itu misalnya ada, insya Allah di dalamnya pasti akan memuat tentang sesajen. Ya. Sekarang ini yang ada kan baru Yalil yang masih pelestari, Yalil misalnya, terus kemudian juga ngiring buka pintu, ngiring juada masih ada. Sementara yang lain yang sebenarnya adalah kelengkapan dari adat itu kan sudah tidak ada. Nah, saya berharap begini, budaya yang sesungguhnya ini adalah luhur, mulia gitu ya. Ke depan misalnya atau tetap harus dilestarikan oleh kita bersama, sehingga penguatan pada akar budaya kita ini menjadi landasan kita ketika kita membangun sebuah generasi, membangun keluarga, dan membangun nilai-nilai yang sesungguhnya dikatakan kearifan lokal gitu. Nah, kenapa ini misalnya bisa hilang, misalkan hilang atau bisa tidak ada dari kita? Modernisasi yang membuat hal itu. Modern itu adalah ciri khasnya adalah cepat, mudah, praktis. Nah, itu yang kemudian sekarang ini mendorong
orang kalau menikah itu kan inginnya cepat, Nggih. mudah, Nggih. praktis. Nggih. Makanya ada tempatnya di gedung, Nggih. lalu kemudian setengah hari Nggih. ya nggak kumpul. Ngadeg main dengar ya. Selaka lah, misal kayak ngumpul ngopi bareng segala Hmm. macam gitu ya. Sehingga sementara di tradisi kita ada istilah malam ocekan dulu itu. Oh, Malam malam ocekan. ocekan ya. Iya, Dari malam. posisi mereka tenang pribadi. Malam ocekan itu malam besok misalnya mau akad ya, Nggih. masak kan, Oh, nggih. masak gitu. Dan Tetangga ocek- sedanten. iya ikut masak sekampung itu, selingkungan itu ikut terlibat gitu ya. Sehingga kemudian ini adalah bukan hanya sekedar apa sih namanya nikah itu proses apa sih resepsinya itu semua warga terlibat. Hmm. Nah sekarang ini kan enggak di gedung selesai gitu ya. Hmm. Bahkan tetangganya aja diundang. Hmm. Nah kalau kita dulu nggak diundang, Nggih. tetangganya ikut terlibat Lipat. di dalamnya gitu. Baik tenaganya, pikirannya, lalu kemudian juga materinya yang ada ikut terlibat. Nah ini budaya guyub atau katakanlah kalau itu adalah budaya gotong royong ini yang sekarang ini kemudian menimbulkan yang sekarang ini nggak ada, lama-lama adalah mengikis Hmm. nilai persaudaraan yang ada di tengah-tengah kita. Hmm. Nah kalau itu sudah nggak ada kan timbul sifat individualismenya Hmm. itu. Nggih. Lamun posisi wau niku tertarik posisi ketika keluargi itu wenten hajatan segala macam, kemudian tetanggi saling bantu segala macam, wenten budaya gotong royong nggih. Hmm. Nah, kadang konsep gotong royong itu kerjasama. Tapi maksudnya sama-sama kerja nih Kang Haji. Sama-sama kerja. Sama-sama kerja ya. Iya. Nah, lamun posisi sama-sama kerja sarang kerjasama dari aspek karifan lokal niku lebih mending simpun di katan Dua-duanya mulia. mulai. Dua-duanya mulia. Nah sekarang ini kan dulu itu ya orang bikin rumah aja nggak punya modal bisa jadi Pak. Nggih. Orang bikin rumah karena misalnya bikin batanya gotong royong, ya kan? Membikin rumah awal pondasinya juga gotong royong, mendirikannya gotong royong. Jadi nggak perlu harus banyak modal karena didukung oleh masyarakat sekitar. Dan ini yang sekarang ini sudah tidak hadir di tengah kita, sehingga kemudian ada keterasingan kita ini dari akar budaya kita. Nah ini yang sesungguhnya harus kita kembalikan lagi, sehingga masyarakat ada kontrol satu sama lain. Lamun niki non ilmiah Kang Haji ya. Mangga. Ketika Kang Haji survei di beberapa kecamatan di ning dewan segala macam, pernah boten posisi mensurvei kecamatan pundi sing mawon praktek tradisi nih Kang Haji. Napakah ning Purwakarta, napakah Citangkil, napakah ning Cibeber Kang. Dari kita kan bakit putnya cilukon di damel wenten kampung tradisi gitu. Sejauh ini kecuali yang masih agak pedalaman, Nggih. mungkin kecamatan Ciwandan juga ada, sebagian Cibeber juga masih ada gitu ya. Dikatakanlah menjadikan percontohan atau basis. Purwakarta juga ada. Wenten ya. Ya, terutama yang masih agak Pinggir. berpinggir gitu ya. Di saya misalnya di kampung halaman saya Gunung Batur masih ada pengantin diiring itu. Diiring kalau malam itu kan masih ada diiring pakai kacamata hitam itu ya masih ada kayak begitu. Terus kemudian tradisi yalil ocekan tetap masih ada gitu seperti itu. Yang memang sekarang ini saya lihat nggak ada itu tadi yang sesanjan. Sesanjan itu ya. Ya, mungkin habis mungkin. Nggih. Nggak ada sisa. Kita nutup kali ini. Iya, nggak ada sisanya kan? Jual dentek ya, karena jual dentek lalu kemudian, tetapi sesungguhnya itu kan bisa dimodifikasi dengan yang lain. Gitu. Kan karena intinya adalah silaturahmi pengenalan pengantin itu ya, keluarga baru terhadap sanak famili yang bisa saja itu adalah besar keluarganya. Dengan mengetahui keluarga kita yang besar di sana ada misalnya di daerah sana ada di sana ada. Kemana-mana kita kan nggak kehilangan pelita atau obor gitu. Buatan mati obor. Buatan mati obor ya mungkin kan. Kemana-mana kita nggak mati obor. Dan ini yang perlu kita tumbuh kembangkan. Entoh yang namanya silaturahmi mengenalkan diri itu adalah budaya yang menurut saya ini harus kita lestarikan bersama. Gitu. Tinggal caranya saja gitu. Kalau mentek juadai layer roti kan gitu. Mentek upload doang katanya. Ya kan gitu. Midi itunya bisa gitu. Modifikasi kan dengan cara. Tetapi ini penting gitu. Penguatan.
sehingga kemudian kita ada yang ngontrol. Kalau mau Oke. berbuat salah ada oh ternyata ada sanak famili gitu. Lihatlah angka perceraian di angka tempo dulu dengan angka sekarang. Dulu jarang sekali orang menikah lalu kemudian Cerai. terjadi perceraian. Salah satu yang menyebabkan bisa jadi karena dia malu, Mm-mm. karena keluarganya yang besar. Nah sekarang begitu nikah orang pindah lalu kemudian nggak ada yang kontrol, Oke. nggak ada kontrol sosial dari lingkungannya, nggak ada yang mengingatkan. Nah ini yang perlu apa sih sama-sama lah mulai kita bangun kembali. Jadi rencana-rencana sedanten PCO niku ternyata sesanjan niki derbe aspek filosofi kekeluargaan niku luar biasa kental ya. Nah pemalih lamun kula misalkan kata dulu nih Riki segala macam, lamun aus lagi di dalam pakai mampir. Mampir, entek bensin, Mampir. entek bensin Pasti mampir. jangan sedang pernah mengalami kayak mengketen ya. Nah, lamun napakah Kang Anji ketika niki posisi ning tadi yang segala macam niku ngangge kados filsafat kayak mengketen. Ketika sesajen uning posisi dulu ning Riki keten. Saya malah dulu seminggu seminggu. waktu yang saya gunakan karena jumlah keluarganya besar gitu ya. Jadi di sana Nggih. ya akhirnya apa sih ada yang ke Serang, ada yang ke gitu ya, keliling saudara itu gitu. Butuh waktu seminggu gitu. Gitu. Jadi waktu seminggu sana kemari sehingga kemudian alhamdulillah lalu kemudian begitu misalnya karena dulu komunikasinya tidak seperti sekarang kan, nggak ada Video call handphone, nggak ada video call segala macam. Lalu kemudian semua itu kita tempuh dengan pertemuan fisik kan gitu. Seminggu saya butuh waktu untuk misalnya keliling ke saudara-saudara, baik dari saudara saya gitu ya, dari saya lalu kemudian dari pihak istri, mengenalkan, membangun gitu ya, sehingga kemudian karena banyak ternyata besar gitu keluarga ini gitu, kita jadi malu kalau mau berbuat salah gitu misalnya, mengingat ternyata kalau saya salah banyak orang juga yang ikut merasa sakit gitu ya, merasa ikut apa sih namanya tercoreng nama baiknya karena ternyata kita keluarganya besar. Artinya ngejaga diri lan keluarga dengan keuningan ya. Ya. Nah, normalnya lamun rencang-rencang hati-hati. Lamun kata dulu nih napik langsung ngerangger saus. Kuningan itu ya. Nimbun-nimbun ini keambung ngoten. Nah, Kak Haji, kinten-kinten napakah proses sesanjan niku kedah diawali saking dulu-dulu kulo sedate misalkan artinya lamun kula mungkin derbi pecil nikah kedah memberikan pemahaman niki napot lah terserah saus lah peraturan yang beda dengan wenten segala macam gitu mengisungi uning kesadaran masyarakat sanjan niki penting kena silaturahim lan boten sampai dados mati obor niku pripun kesadaran pribados napa sing kedah sing pemerintah napa pripun niku Kesadaran pribadi saya ini sayangnya memang nilai ini dilakukan oleh kita, oleh para orang tua kita dulu biasanya tidak menyampaikan pesan itu tadi, tidak dengan menerangkan filosofinya apa gitu, sehingga dengan demikian kadangkala apa sih namanya dianggap bukan sesuatu yang berarti gitu. Nah ini yang perlu bareng-bareng, terutama ini bentar lagi nih Lebaran Haji nih, musimnya orang hajatan. Jadi medianya bisa diganti gitu ya. Medianya bisa diganti. Lamunlah kejuadah, apetah kan gitu. Intinya adalah silaturahmi, memperkenalkan diri kita, memperkokoh nilai apa sih kekeluargaan yang ada, sehingga dengan ini adalah modal dasar kita membangun misalnya apa patokan kita membangun rumah tangga yang baru gitu. Sehingga kalau misalnya keliru tadi kan gitu ya, tentu ada yang mengingatkan. Ayo sirane siapa no anaknya main kursi ini kan ya. Oh, nana sing weruh. Nggih, kan mikul pasar di Gading misalnya nana dulu risik mantune mang iku ya. Weruh kan ngono ya. Mampir sih gitu kan. Onon. Dan dengan cara yang seperti itulah kita membangun, makanya Cilegon ada akur sedulur kira-kira ada kaitannya dengan akur lagi mong dulur beru-beru cek pripen akure. Oh, berapa? Kan gitu ya. Kulit nih kerusannya ya. Dulur beru-beru. Pripen akure kan ngonon ya. Ini Ini itu satu sesanjan itu ya. Jadi saya kira nilai filosofinya itu ya.
deduluran itu tadi. Sehingga ini adalah pas lah saya kira. Tinggal medianya, kalau sekarang ini juadai jare wis laku lah apa kan begitu. Artinya singen boten berbicara kuantitas tapi kualitas Iya. dari sesajen niku ya. Bangkit lamun ning Jawa segala macam kan posisine kedah wenten kembangnya segala macam ning mriki mboten ya. Buatan. Lah yang lamun lah ke juada juga termasuk bolu misalnya. Yang sisa makanan yang ada itu yang dibagikan. Oke. Nah, rencang-rencang bejo sedanten niki wonten iklan krihin saking rencang-rencang kekaryaan seniman. Tinggal krihin. CP wong tua kula Klemen sirane ulese. Ya Allah, lemes amat. Anu ce mamo, anu gua Mang Cemedin jere mengajak ngopi. Le barang diparani mo lah ke kopi-kopi acan. Mang Cemedin kon iku arane abang-abang lambe kon. Hah? Abang-abang lambe? Iya, abang-abang lambe iku artine sekedar basa-basi. CP wong tua kula. Wih, kopi ini sapekin tak seruput lah. Ai sirkian ora jawane iku kopine mamo kon sir malah asal nyeruput bae ora Jawa sirkian. Oi, ampura mo, ampura. Maksud ora Jawa kon apa mo? Emang kita mau tinggalin ning Jawa? Ai, ora Jawa kon artine ora sopan. Sira asalnya robot bae aja maning-maning ya. Oh ya mak, ya ampura. CP wong tua kula. Weh, Mang Cemedin. Oi, mancing tak kuan. Iya mak, tas mancing kita niki. Waduh, kayaknya lagi along iya kuan. Oh iya mak. Iwak wakeh mak. Waduh, boleh ku jaluk siji mak? Yo boleh mak iki siji kuwi. Lagi along iku menyatakan arti mojor. Bejo sedanten kebetul malih sareng kula sareng Kang Haji Baihaqi ngobrol-ngobrol posisi sesanjan lamun dikatakan hampir punah ya ketinggalan kayak mau koten katan. Tapi posisi wenten beberapa daerah-daerah tersendiri sing malem ngengge katan. Dan aspek-aspek penting napa sing kedah diuningi yaitu kesadaran dan silaturahmi sing wenten ning sesanjan niku. Nah, niku Kang Haji. Pripun sesanjan niku dari sisi peraturan wau niku Kang Haji, apakah niki kedah diposisikan di pelestarian kebudayaan daerah Cilegon disisipakan secara adat gitu. Dan mau tidak mau ketika berbicara adat kan wonten seragam-seragam tersendiri. Lamun wong singen kula marang inget wong tua kula niku kan biasanya ketika nikah segala macam nggo peci nggih kacamata ireng segala macam. Nah, niku bener boten sih kayak makoten ke lamun ning posisi feudalisasi Kang Haji niku pripun niku secara kostum pernikahan. Jadi gini. Ini penting ya. Sekali lagi bahwa Cilegon sebagai sebuah daerah tentu juga tidak hari ini ada. Jadi Cilegon sebagai daerah memiliki akar budaya yang sudah cukup panjang. Salah satunya adalah budaya pernikahan.
termasuk di dalamnya adalah budaya resepsi tadi, gitu ya. Nah, ini yang barangkali memang abai lah kita semua karena proses modernisasi yang ada di Cilegon begitu cepat, gitu ya, sehingga budaya itu lalu lambat laun tergerus ya. Pelan-pelan hilang dari kota kita ini Cilegon, gitu ya. Saya berharap misalnya pemerintah dalam hal ini memiliki kepedulian, terutama adalah dalam pelestarian budaya, termasuk di dalamnya budaya prosesi nikah yang ada di kota Cilegon ini, yang bersumber dari budaya setempat, budaya kota Cilegon. Nah, ini bisa saja nanti misalnya pemerintah misalnya membuat semacam ya diskusi semacam buku atau apa gitu ya, sehingga masyarakat tahu, oh prosesi akad nikah Cilegon tuh seperti ini. Yang ada sekarang ini orang Cilegon ini melaksanakan prosesi akad nikah sudah menggunakan budaya daerah lain, ya kan? Wong Cilegon jadi misalnya kan ya ngedok endok segala macam, ya kan, mangan ayam pesiwingan kan apa caranya kan, ya kan, ya yang itu sebenarnya bukan gitu kan. Jadi adat yang ada itu yang masih terlestari sekarang saya lihat masih Yalil masih ada, buka pintu, ya buka pintu, nyembah, ya nyembah ya. Terus sekarang di modern dipindah menjadi nyawer gitu ya, nyembah semacam itu. Nah, ini juga perlu dibuat semacam panduan dari pemerintah. Oh, ini loh prosesi adat budaya resepsi pernikahan ala kota Cilegon, gitu loh. Nah, ini saya kira yang semua kita harus bareng ya terlibat dalam hal ini, sehingga ada kebanggaan. Di samping juga adalah nilai-nilai tadi, nilai-nilai keluhuran yang ada itu tetap lestari dalam kehidupan kita, terutama adalah kehidupan kita dalam rangka melestarikan budaya lokal tadi, gitu. Nah, kalau ketika posisi pelestarian kan tahapannya penggunaan kerihen ya. Nah, ketika aplikatif dari kebudayaan itu, kinten-kinten yakin bukan kaji. Kula sedanten misalkan kaji kan senior kula ya. Ning generasi kula kemudian ning generasi sorry segala macam malah bangkit menggunakan kemudian melestarikan atau menjaga melestarikan dan mengembangkan tiga aspek ini kan. Ketika bicara tentang kebudayaan kan penting tahap pinten ning Cilegon posisi ini. Nah, apakah sampun ning pelestarian, nah apakah posisi penggunaan, nah apakah sampun posisi pengembangan, Anji? Ini masih memulai juga belum kayaknya. Memulai wah berat nih kan. kan gitu ya kan. Iya. Kalau melihat political will misalnya dari masyarakat atau dari lingkungan yang ada gitu, malah ada penilaian, ada semacam pembiaran bahwa ini monggo silakan kira-kira rusak, monggo silakan kira-kira musnah gitu kan, monggo silakan ini hilang gitu ya dari kita. Nah, ini tadi ya, ini modernisasi yang luar biasa cepat tadi, sehingga ciri khas orang modern itu kan adalah mudah, cepat gitu kan, simple kan gitu ya. Dan sehingga yang dianggap ribet-ribet tadi kayak begitu tuh, ribet kayak begitu kadangkala kemudian tidak ngetren di tengah budaya modern seperti sekarang ini. Nah, oleh karena itu kita bareng ini, ikhtiar bareng, baik masyarakat, pemerintah atau semua kalangan, bareng-bareng mendorong agar nilai budaya lokal yang menurut saya memiliki falsafah kehidupan yang luar biasa itu bareng-bareng kita hidupkan kembali, gitu kan. Momentumnya hari ini pas Lebaran Haji, musim wong nikah. Kalau perlu lamun pas nonton kian, kalau sebab nonton kian inget maning. Leres kan Haji. Iya kan konon ya. Inget maning. Kalau nggak salah tanggal 30 atau 3 itu kan Lebaran Haji. Juli. Iya kan, 30 Juli. Biasanya siap-siap tanggal 5 itu Gus mulai ngundang. Penuh tuh kawa. Penuh lah kawa kan gitu ya. Ini pas hari ini gitu. Jadi mudah-mudahan wong Cilegon gitu ya, ingat bahwa kita punya tradisi punya budaya gitu ya. Nah, ini kenapa sih ini mesti kita lestarikan bareng-bareng? Karena tadi filosofinya ternyata luar biasa. Filosofinya luar biasa.
nikah itu tidak hanya bertemunya dua orang, Nggih. ternyata bertemunya dua keluarga. Yang bisa saja keluarga ini besar, ya gitu kan. Nah, ini juga bisa meruntun asal silsilah kita siapa. Nggih. Oh, si mama tuane kan, Nggih. boknya ini Jenab, misalnya ya kan, Nggih. mama tuane si apa sih ya, dan apa rebutin atau rekam mendit lah kan gitu ya. Terus turun mereni mami ya ini buyute segial apa bukan buyute segala macam kan kependak. Ning putu kepetuk. Nilai ya kan kependak kelawan sebab itu tadi kan. Nggih. Ada nilai pengenalan ini. Ini penting bagi pembentukan jati diri kita. Jati diri kita bahwa kita manusia tidak ada di dunia ini sendiri gitu. Gitu kan? Tidak ujug-ujug nane. Ada orang lain, ada yang sebelumnya, ada keluarga, ada itu dan banyak hal. Nah, ini yang penting tadi saya kira momentum ini gitu. Mari kita gunakan di lebaran bentar lagi nih lebaran haji. Menahu masih nana sing inget Malah umur kan. malah umur. Oh iya bener Jay sesanjan menahu wong tuane duwe anak kok sesanjan lah. Diadakan kegiatan sesanjan itu. Gitu ya. Terhadap keluarganya gitu ya. Sesanjan niku berarti kedah kepetuk ya. Lamun kula berpikir modernisasi niku pripun lamun wah sempet emang ngirim saus. Wah wenten delivery segala macam kirim saus lah cuy. Abdal. Apa ya? Berarti niku dede termasuk sesanjan ya? Bukan. Kedah Nah, yang kepetuk. kudu kiriman pakai paket waktu itu. Gitu ya. Jadi mesti ketemu. Tatap muka. Ya, karena nilai itu tadi. Ya kan? Nah, itu namanya yang modifikasi tidak tepat. Modifikasi tidak tepat itu. Kalau begitu nanti jangan-jangan pakai video call saja. Karena modern ya kan. Mami Yai ke putune. Arane Samsia. Wong tuane Remudin. Sebenarnya kirim ya. Kita kirim ya, Bro. Berarti niku dereng termasuk kategori sesanjan ya? Iya, bukan belum. Karena intinya ketemu tadi silaturahmi. Fisik ya. Jadi fisik. Jangan dipahami kan bisa video call hari ini misalnya. Di posisi pelawak di saus di Iya, sungai ya. tapi lebih orangnya sebenarnya. Lebih pada personalitinya ketemu, pada personalitinya yang ketemu. Nah, ini yang sekali lagi kenapa sih orang modern itu sekarang mudah stres gitu kan. Bahkan kemudian ngadu persoalannya tidak pada saudaranya karena dia nggak tahu saudaranya siapa. Itu FB mungkin. FB ya kan. Kulit karo laki ini ributin nih FB kan. Kalau dia tahu saudaranya siapa kan dia tahu ngadu ke siapa. Iya kan? Nah, sekarang ini kan nggak tahu. Hari ini nikah, lalu kemudian besok wis ning Tangerang pindah kontrakan misalnya kan. Belum tahu siapa saudaranya gitu. Nah, dengan adanya kekuatan ini, nilai kekeluargaan yang ada ini, insya Allah gitu. Jadi ya, apa sih namanya? Ya tidak selain tidak paten obor, kedua juga basic apa dukungan pada dirinya ada. Gitu. Kang Haji, kita pernah buatan ya? Kang Haji niku di sesanjani serang dulure sing sampun pernah jadi pernah nih kan tapi wingi-wingi ini segala macam. Nah, kalimat-kalimat filosofi apa sing disampaikan sareng wong tua misalkan walaupun niku kok keponakan kula nikah sareng niki terus sesanjani kula kinten-kinten obrolan apa sing kedah kula isungi atau petuah napa sing kedah kula isungi kata lamun obrolan-obrolan segala macam kan biasa saos katanya kepingin petuahin apa nih Kang Haji mungkin kula kalau posisinya dia adalah paman atau siapa yang saya terima dulu itu lebih banyak pada nasihat perkawinan. Oh, nasihat perkawinan ya. Nasihat membangun rumah tangga. Coba malah ingat waktu Kang Haji. Oh, laur kalingan. Jadi lebih pada misalnya membangun rumah tangga. Kita dapatkan pitua itu. Yang pitua itu adalah pitua juga yang dulu diberikan oleh orang tuanya pada dia, oleh saudaranya juga pada dia, gitu kan? Jadi lalu kemudian sampai pada kita, misalnya nasihat perkawinan. Ketemu misalnya dengan Mamang juga memberikan nasihat. Ketemu dengan Mami Yai memberikan nasihat. Oh begini loh berumah tangga itu neng gitu kan. Kalau ada masalah yang sabar, misalnya bahwa nikah itu adalah tidak sekedar ketemu fisik dan lain sebagainya kayak begitu. Ketemu yang sana juga dapat pitua, dapat pengalaman hidup, pengalaman hidup gitu. Nah, ini yang saya kira gitu ya. Kadangkala kita ini kan hilang dari kita
sehingga seolah-olah kita ini kan kurangnya bekal pengetahuan gitu ya, pengetahuan, lalu kemudian ketika ada masalah kan kemudian kita nggak tahu bagaimana solusinya. Nah, dengan adanya bekal misalnya nasihat dari berbagai pihak, dari saudara semua itu, nah ya alhamdulillah ada bekalnya kan gitu. Nah, bekal mental lah bagi kita semua gitu. Karena ini kan rumah tangga itu kan tidak hari itu. Rumah tangga itu kan jangka panjang. Bahkan setelah rencananya kan misalnya bukan hanya di dunia, tetapi juga sampai di akhirat. Tapi bekalnya kan butuh apa? Nasihatnya dan segala macamnya gitu. Nah, ini yang saya kira ya Masya Allah sekarang ini ya. Ini modern memang yang membuat kita menjadi semacam ini. Terbelah, tercerabut dari akar budaya kita. Mudah, cepat, ya kan begitu? Ada juga ya mudah, cepat, simpel kan begitu ya. Lalu kemudian sibuk semua alasannya dengan alasan waktu dan sibuk. Jadi rancang-rancang BCO mungkin lamun sampun nikah kedah niku sesanjan niki ya. Lan boten usah segede-gede sing dibate ya. Artinya selain ngisungi, selain kepetuk, sareng dulu-dulu sedanten lan lamun wonten mamang ataupun mamu ataupun sing liyane ngende petuahe. Karena petuah niku penting lan boten diajaraken ning sekolah-sekolah kan gitu ya. Niku aplikasi hidup sing sampun menjalani keluarga sing sampun lambat. Nah, niku nilai filosofi tersendiri nggih. Jadi ada istilah kalau ingin sukses belajar dari orang sukses. Kita diberi nasihat oleh mereka yang berumah tangganya sudah 25 tahun, 30 tahun. Mereka sudah punya pengalaman mengelola konflik, dan kemudian itu pun diberikan nasihatnya kepada kita. Kalau ada konflik seperti apa, solusinya juga seperti apa, gitu dah. Nah, ini penting bagi kita ya, bagi kita semua. Saya berharap bahwa budaya sesanjan yang merupakan bagian dari proses ya, proses resepsi akad nikah dan setelah akad nikah dilaksanakannya, ini tetap ada di kota kita gitu. Sehingga kemudian bangunan rumah tangga yang ada di kota Cilegon ini bisa menjadi kuat. Jangan lupa rumah tangga yang kuat itu adalah modal bagi pembangunan itu. Lamun ribut cok-cak bae itu pripen arep membangunnya. Esok tetangga sebelah kene ribut, esok mana tetangga sebelah kene ribut. Pengaruh bayar ibu nana dulur mengang duwe kaisin lah. Iki mesti kaisine lah aku pripen. Berabe kan? Jadi karena dia punya punya rasa isin atau malu itu tadi gitu. Itulah modal bagi kita gitu. Nah, ini yang saya kira pas lah malam ini kita ngomongin kesanjan karena nggak bentar lagi kan musim akad nikah langsung gitu ya. Nah, di mangga keturunan ngaji. Ya. Nah, rencana-rencana BCO mungkin saksiaken pripun Kang Haji membaca sajak-sajak saking karya-karya Dewan Kesenian Cilegon. Nah, sentas niki kan wonten sing ngayun liwat krihin nggih. Mungkin ditinggali krihin sambil siap-siap krihin, Kang Haji ngopi krihin semenit lah, minum wedang pote krihin. Mungkin saksiaken Kang Haji Bayaki anggota komisi 4 sing baca sajak bebasan katuran. Nanti kan.
empuk senajan dahare dibaturi kerupuk. Oh, oh, kerupuk. Tetapi dheweke derebe meresep urip daripada nyolong. Oh mendingan nyocrok nyocrok ngilari iwak nyocrok nyocrok senajan dengkul rak-rak nyocrok nyocrok ning rawebungan. Sing barang celek melek doyane gogoh betek senajan balik-balik sikile padebusi. Oh, oh, padebusi. Tetapi dheweke derebe meresep urip daripada nyolong. Oh mendingan nyocrok nyocrok ngilari iwak nyocrok. Rencang-rencang beco kepetuk malih ning acara Kemis Sebasan bareng Dewan Kesenian Cilegon. Niki sedereng Kang Haji kula baca puisi kerihin niki buku Beluk Puisi Jawa Banten. Muser kangge Mister Hidayat Sulaiman. Keguletan sing muser ing antarana tengkorak endas lan rangke dade niku pemugasan lelare sedanten perantos ing kepegelan lan sangkrah lan ambekan ditarik sedereng ngadepi serangan kirangan niki kados takdir atawa kutukan senajan sareh wenten sing gulet. Sampun ngaji. Katuan ngaji. Jarang-jarang nih ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Wewacan kangge Lutfi Mubarak. Jangan boten bangkit mengalahkan kalangan. Sios waktos ngan. Gantos genah linggih lan ngubah. Cara ngomong lelare niki boten ilok dipajaraken. Buku lan boten diciptakaken saking kekarep guru-guru.
wonten saos wayah melongos atawi Melayu ngan urip ing dalem wewayangan sumpah keduli-duli siksane. Demikian. Assalamualaikum. Wah, lagi kadang sih kalau kalian nih kerencang-rencang. Niki luar biasa. Wenten bebacan tentang wewacan. Kadang sih lamun posisi uang uning tentang budaya pasti kedah wewacan. Napa salah wewacane entah niku buku, entah penguripan, entah napa salah kedah wewacan. Nah, Kang Haji, kinten-kinten closing statement niki Kang Haji ya. Ya. Karena niki sampun ayun wates-wates rampung. Napa sing kedah disampaikan ning rancang-rancang BCO ketika berbicara tentang budaya sesanjan lan hampir punah niki. Napa sing kedah diterapaken selain dari kesadaran kebudayaan dan kesadaran keluarga masing-masing itu Kang Haji. Jadi gini, yang baik dari tradisi kita, gitu ya, termasuk di dalamnya adalah tentang budaya prosesi akad nikah yang di dalamnya adalah mencakup ada sesanjan. Nah ini mari kita bangun kembali, gitu ya, kita bangkitkan kembali, mengingatkan pada diri kita semua untuk mari pondasi budaya ini, gitu, kita bangun bareng-bareng kembali. Sehingga dengan demikian nilai budaya Kota Cilegon yang disebut ada di motonya itu malah akur sedulur itu gitu ya, dimulai basisnya dari situ. Akur sedulur, bagaimana kita mau akur wong duluri baru ya kan gitu ya. Jadi ini mari kita bangun kembali, kita ingatkan kembali pada generasi yang sekarang ini sedang eksis lah. Ucan nom kan lagi musim eksis. Kalau yang tua itu sebentar lagi expire. Expire. Nah ini ya marilah kita bareng-bareng kita hidupkan kembali gitu ya. Sehingga dengan demikian filosofi tentang bangunan rumah tangga yang telah diterapkan oleh generasi sebelum kita itu tetap eksis dan ada dalam kehidupan kita. Oke. Sias malik Kang Haji. Kinten-kinten kemis bebasan niku pripun? Nah, ini gimana ya? Pemerintah sudah Mumpung wonten mriki pemerintah sudah mengeluarkan peraturan wali kota ya namanya tentang hari Kamis, di mana Kamis itu harus menggunakan bahasa lokal. Dalam hal ini adalah disebutnya bebasan ya. Per hari ini kita melihat ini tidak efektif gitu ya. Nah, kalau dari hasil saya mencoba melakukan studi komparasif terhadap beberapa daerah. Jadi pada hari dilaksanakan penggunaan bahasa lokal, pada hari yang sama daerah-daerah itu misalnya menggunakan juga tentang pakaian adat setempat. Sehingga dengan demikian ada pengingat dari masyarakat juga atau dari kalangan pemerintah dengan adanya baju adat yang dikenakan itu bahwa oh ya hari ini kita harus menggunakan bahasa lokal atau bahasa setempat. Kalau di Cilegon katakanlah bahasa bebasan. Saya ingin melihat Cilegon misalnya pelayanannya misalnya dengan menggunakan ya bahasa wong kene lah. Wah nonton abdawe apa sih rane nong gawe KTP Bu, cuman tak kira tegere kan ngono ya. Untuk kelurahan ya kan. Mantap kira ngekeke wong Cilegon pun. Saya sekarang ini bahasa stres niku ya. Bahasa kita ki tirungu wong wis gemuyu. Kayak bahasa sing planet konon. Iya kan? Wis saking urung bumine konon ning Cilegon bahasa kita kian ya. Padahal banyak idiom, banyak istilah gitu yang luar biasa hebat ya. Ya wis buru-buru kita sing iku lah sing aja sing enom lah kono. Sing tuane bae saiki ning kampung pun waduh Gusti. Wis campur karo bahasa Indonesia. Ada istilah yang sudah hampir punah ya. Bahkan sudah punah gitu, di Cilegon ini. Dan ini adalah kewajiban kita bersama lah. Kewajiban kita bersama mendorong bareng-bareng menggunakan bahasa kita. Jadi apa ya jadi wong kene ini mah. Jangan apa sih namanya dengan mengenal budaya kita insyaallah lah kita tahu siapa asal usul dan jati diri kita.
Tapi support nih acara program Kemis Bebasan niki ya, Serang Dewan Kesenian dan Lan Sip. BCO. Oke. Saya memberi apresiasi yang tinggi terhadap kegiatan semacam ini, terutama adalah ya media-media atau seperti ini, sehingga masyarakat Cilegon siapa tahu teringat kembali Oke. tentang dirinya gitu ya. Dan ini ya harus sering kita lakukan kegiatan ini. Ini kadang aneh kita ini, yang bergaji, yang tugasnya suruh ngurusin malah nggak peduli, kita ini malah peduli. Oke. Luar biasa emang. Ada tadi Wan mau bahasa Kan gitu kan, yang Bahasa luar biasa. bergaji ditugasi negara untuk ngurusi kebudayaan gini orang peduli, malah kita yang itu ya. Bukan kurang peduli ya, kurang begitu itu gitu. Kita malah yang dari masyarakat yang tumbuh keinginan untuk membangun. Oke. Dan mudah-mudahan ini jangan dilupa, yang kayak gini juga termasuk amal soleh. Amin. Amal soleh terus dapat pahala insya Allah. Amin. Ya, Nggih. terus gampang lah swargamu itu mudah hak kita kan. Nggih. Ya, yang murah-murah dapat bagian amal soleh aja udah Amin. luar biasa. Amin. Nggih. Cakap Micio, niku closing statement saking Kang Haji Baihaqi, anggota Dewan Komisi 4. Nah, hatur nuhun niki Kang Haji. Makasih, Sampun makasih, rawuh nuhun. ning studio niki hampurane lamun wonten kekirangan segala macam ya niki lah kepagitan kula-kula segala macam lan karni wonten budaya-budaya sing kedah di isungi uning sedanten lan hatur nuhun rencang-rencang BCO sing maler stay ning Kemis Bebasan mungkin kepetuk malih Kemis Sipeng ya atau malam Jumat jamnya mungkin rubah jam 8 nggih. Nape kalingan kedah niriki mungkin Kemis Bebasan lan hatur nuhun kula Ahdi Suguf Amri saking Dewan Kesenian Cilegon lan Baihaqi Sulaiman, saking anggota komisi DPRD Kota Cilegon Komisi 4. undur pamit ning ruang visual BCO. Hatur nuhun hampura. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.